Selamat pagi. Kenapa nih? Selamat pagi semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan baik. Tuhan memberkati, memberi kekuatan, kesehatan selalu di dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Kita akan mulai ibadah ini, biar Tuhan ada, Tuhan menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kita siap masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami hadirat-Mu. Kami datang Tuhan di bawah kaki-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu dimanapun berada, di rumah kami masing-masing. Kami mengundang Engkau Tuhan di dalam setiap kami untuk hadir ada di dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, memuji, membesarkan akan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus suasana hati kami ada penuh sukacita karena Engkau ada di dalam kami. Karena hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya saat ini. Kami semua sebagaimana kami ada Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Menjadikan kami semua sukacita di dalam Engkau. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan itu menuntun akan kehidupan kami. Menjadikan kami, hidup kami baik dan lebih baik lagi. Dan hidup benar di hadapan Engkau. Menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar saat ini Tuhan Yesus, kami ingin bersuka bersama-sama dengan jemaat-Mu pada saat ini, pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada. Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa
yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, Kau Bapa yang sungguh mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
memuliakanmu, mengasihi, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, haleluya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya bagi Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kaulah Yesus, kekuatan kami, kehidupan kami. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Kaulah Bapa kami, Kaulah Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kami tinggikan, Kau kami sanjung, Kau kami Bapa yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah dan puji kami hanya bagi-Mu. Sembah dan puji kami hanya bagi-Mu, Bapa. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Oh, kami kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan penyata. Haleluya, haleluya, Kau yang kami, Kau yang kami sembah, sebab Kau yang berkuasa, Kau yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri saat ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Saat ini kami ada di rumah kami masing-masing, beribadah, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, memuji-muji Engkau Tuhan, untuk kami bersuka-suka di dalam Engkau. Sukacita selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai Tuhan ibadah ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Ya, shalom.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya percaya kita semua bersuka di dalam Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita akan nyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka kita lah. Ayo, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dengan Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka kita lah. Ya, mari bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita lah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka kita lah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita lah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka kita lah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka kita lah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka kita lah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka kita lah. Hari ini kita bersuka di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, bersuka selalu di dalam Tuhan. Besok seterusnya kita nyanyikan pujian ini, bersuka di dalam Tuhan. Jadi setiap hari kita selalu bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dan bersuka. Dengan bersuka kita akan mendapatkan
kesukaan yang besar, imun yang kuat di dalam kehidupan kita karena Tuhan selalu ada bersama kita. Karena Tuhan adalah kekuatan kita, kita senantiasa bersandar kepada Dia, berseru kepada Dia. Kita akan nyanyikan pujian kembali. Bangkit, serukan nama Yesus. Nama Yesus nama yang kuat, nama Yesus benteng yang teguh. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Ya, amin. Nama Yesus nama yang kuat. Dia membentengi hidup kita. Dia selalu ada membentengi kehidupan kita pada saat ini dimanapun kita berada. Kita percaya, berseru akan nama Yesus. Berseru akan nama Dia, menara yang kuat, benteng yang teguh mengelilingi akan kehidupan kita. Saya percaya kita semua yakin dan percaya bahwa hanya nama Yesus yang sanggup melingkupi, melindungi kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Nya, menegur kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, menjadikan kita hidup yang benar selalu dalam kehidupan setiap saat, setiap hari, sampai selama-lamanya.
kita akan nyanyikan pujian. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bagiku. Selamanya Kau hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Untuk selanjutnya, ini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bagiku selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Ya, saya serahkan ke Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan saat pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali berkumpul, kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapak saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu ya Bapak. Kami sungguh menyadari bahwa kami ada sampai hari ini. Itu semuanya adalah karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan kami bersyukur ya Bapa, kalau Tuhan pagi hari ini melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Meskipun Tuhan kami berbeda ruang, kami tidak ada di satu tempat, tapi kami percaya Tuhan lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas. Sanggup melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Tuhan di pertengahan ibadah kami saat pagi hari ini, kami rindu Tuhan untuk kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Ya Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, setiap kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami mau sambut berkat firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau saat kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah pada Tuhan. Meskipun melalui siaran online kita saat pagi hari ini, tetapi saya percaya tidak akan mengurangi sukacita kita pastinya, tidak akan mengurangi rasa damai sejahtera kita yang Tuhan berikan dan anugerahkan buat setiap kita pribadi lepas pribadi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, nggak berasa ya kita sudah memasuki bulan yang ke-7 di tahun 2021 ini, masih dalam masa-masa yang sulit, masih ada di tengah-tengah pandemi hari-hari ini. Tetapi kita boleh melalui semuanya itu berkat anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, meskipun saya percaya tidak mudah bagi kita untuk menjalaninya, tidak mudah untuk kita boleh menghadapi apapun juga yang sedang hari-hari ini terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi biarlah kita boleh terus tetap berharap ya hanya kepada Tuhan Yesus. Kita boleh terus tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang begitu indah di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bahkan meskipun harus rasa tidak nyaman, rasa tidak enak yang kita jalani Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi percayalah bersama dengan Tuhan kita akan lalui banyak hal yang indah dan ajaib di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena apapun juga untuk hari ini kita sungguh menyadari ya, nggak ada yang bisa sanggup tolong kita. Nggak ada yang bisa sanggup untuk mengangkat hidup kita selain Tuhan Yesus Allah yang kita sembah di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kesempatan saat pagi hari ini, mari kita mau sama-sama belajar, kita mau buka Alkitab kita. Kembali kita mau lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Ini adalah satu kisah yang pastinya tidak asing lagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih. 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Di situ perikopnya berjudul tentang tabut dipindahkan ke Yerusalem. Kita mau baca di ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 10, 11, 12. Saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan dari Alkitabnya masing-masing tentunya. Demikian firman Tuhan, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena apa Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan katakan, tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini ada satu kisah yang menarik yang kita baru saja sama-sama baca dan perhatikan. Ya, di situ firman Tuhan katakan ada 3 bulan lamanya tabut Allah tinggal di rumah seorang yang bernama Obed Edom. Orang Gad, firman Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, tabut Allah di sini berbicara tentang hadirat Tuhan. Ya, yang melambangkan hadirat Tuhan. Kalau sejenak kita baca di ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3, masih di pasal yang ke-6, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya akan bacakan. Daud mengumpulkan pula orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ayat yang ke-3, perhatikan, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu.
kalau kita perhatikan, saya coba merenungkan Bapak Ibu Saudara terkasih, ada satu hal yang bisa kita lihat dan kita pelajari dari perikop yang kita baca barusan. Ketika tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, berbeda kondisinya dengan ketika tabut Allah ada di rumah seorang yang bernama Abinadab. Siapa itu Abinadab? Siapa itu Obed-Edom? Abinadab adalah seorang keturunan Lewi, masih keturunan Lewi. Bapak Ibu Saudara terkasih, tahukah bahwa tabut Allah ini direbut oleh bangsa Filistin? Dan sesudah kembali bangsa Israel menang melawan Filistin, akhirnya tabut Allah ini kembali diambil. Ya, tapi mengalami beberapa titik persinggahan. Titik persinggahan yang pertama adalah di rumah Abinadab. Nah, di rumah Abinadab ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, tabut Allah ini lama. Enggak cuma 3 bulan. Lama sekali, Bapak Ibu Saudara terkasih. 20 tahun, saya percaya ini bukan waktu yang sebentar ya. 20 tahun lamanya, tabut Allah ini ada di rumah Abinadab. Tapi perhatikan baik-baik, apa yang terjadi di rumah Abinadab itu berbeda dengan apa yang terjadi di rumah Obed-Edom. Kalau kita lihat di rumah Obed-Edom hanya 3 bulan. Tetapi di situ firman Tuhan katakan, meskipun 3 bulan, mereka diberkati. Seisi anggota keluarga diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, siapa itu Obed-Edom? Obed-Edom itu masih keturunan orang Filistin. Jadi di sini ada kisah yang menarik yang sama-sama kita perhatikan. Ketika tabut Allah mau dipindahkan ke Yerusalem, ya dari Yehuda mau dipindahkan ke Yerusalem. Di perjalanan ini tabut Allah menyambar orang yang bernama Usa, karena berusaha bermaksud baik, ya, karena dia melihat, wah, tabut Allah ini akan jatuh, ya, akan rasanya mau keluar dari jalur. Akhirnya Usa mengulurkan tangannya. Tetapi justru karena Usa mengulurkan tangannya, akhirnya dia mati karena apa yang dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita sama-sama lihat dan pelajari rangkaian-rangkaian dari kisah tabut Allah ini berjalan dari rumah Abinadab, ya, kemudian akhirnya tiba di rumah Obed-Edom. Ini bukan satu perkara yang sederhana saya lihat. Ya, ketika Obed-Edom mempersilahkan tabut Allah yang baru saja, ya dia juga pasti dengar informasinya, menyambar Usa sampai mati. Saya rasa ini bukan perkara mudah. Dia mau buka pintu, ya, buat tabut Allah itu masuk di dalam rumahnya. Dia relakan tabut Allah masuk ke dalam rumahnya. Jadi ini bukan perkara mudah. Bukan perkara yang sederhana, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk seorang Obed-Edom ini membiarkan, ya, tabut Allah ini ada di dalam rumahnya. Karena apa? Ya, tentu saja latar belakang Obed-Edom yang memang bukan orang Yehuda, bukan orang Israel, ya, dia masih ada keturunan Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita lihat, kita perhatikan selama 20 tahun tabut Allah ada di rumah Abinadab, tidak sama seperti 3 bulan lamanya tabut Allah ada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati, tetapi hal yang rasanya biasa-biasa saja di rumah Abinadab. Tidak ada sesuatu yang berbeda. Karena apa? Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, ya, kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawa ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer, anaknya, anak Abinadab, mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, ayat yang kedua perhatikan, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, 20 tahun. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa yang terjadi? Seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jadi, kalau kita bisa lihat dan pelajari,
Abinadab ketika dipercaya untuk mengurus tabut Allah ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang melambangkan hadirat Tuhan, dia mengeluh, dia merasa beban. Abinadab ini keturunan Lewi, dia hanya merasa ya udah, emang itu tugas gua, itu tugas saya untuk mengurus, untuk mengerjakannya, seolah-olah ini adalah satu beban. Ya, dia lakukan itu mungkin bukan karena keinginannya dia, tapi memang dia merasa ya udah, memang seharusnya itu yang dia kerjakan. Berbanding terbalik dengan apa yang Obed-Edom lakukan. Dia dengan rela hati membuka pintu rumahnya dan dibiarkan ditaruh di tempat yang terhormat. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang selanjutnya terjadi dari kisah Obed-Edom ini? Kalau kita lihat di 1 Tawarik 26, ya kita buka ya, 1 Tawarik pasal yang ke-26, ini selanjutnya kisah dari Obed-Edom. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara terkasih. Hanya 3 bulan ya, perhatikan baik-baik. Dia bukan orang keturunan Lewi ya, yang tidak dipercaya untuk mengurus apapun juga di dalam kemah bait suci. Tetapi di sini firman Tuhan katakan di 1 Tawarik pasal 26 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan, nanti Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung Yosabat, anak yang kedua Yoah, anak yang ketiga Sakar, anak yang keempat Netanel, anak yang kelima Amiel, anak yang keenam Isakar, anak yang ketujuh, dan Peuletai, anak yang kedelapan. Sebab Allah memberkati dia. Ayat yang keenam. Bagi Semaya, anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Perhatikan baik-baik. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun 3 bulan, tapi dampaknya, ya berkatnya itu nggak cuma hanya 3 bulan. Berkatnya itu terus-terusan sepanjang masa. Di sini kalau kita lihat, Tuhan memberkati anak-anaknya Obed-Edom juga. Menjadikan anak-anak Obed-Edom itu sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Padahal mungkin kalau kita bisa lihat, Obed-Edom itu kayaknya sih nggak masuk di dalam circle-nya para pelayan begitu ya. Tapi di sini rupanya ada sebuah kisah yang mencatatkan ketika tabut Allah itu dipindahkan dari rumah Obed-Edom, ya dia sungguh sangat merasakan 3 bulan diberkati Tuhan dengan ketika dia menghormati Tuhan, dia menghormati tabut Allah itu dengan ditaruh di tempat yang terhormat. Berbeda Bapak Ibu Saudara terkasih dengan kisah dari Abinadab, ya rupanya itu ditaruh bukan tepat di rumahnya, ya tapi ada di satu tempat yang memang itu juga tempat miliknya, ya. Jadi ditaruh bukan tepat di rumahnya. Beda dengan Obed-Edom. Ini tabut Allah ditaruh di rumahnya, di tempat yang baik, di tempat yang terhormat. Bapak Ibu Saudara terkasih, meskipun 3 bulan, tapi dampaknya luar biasa. Enggak cuma 3 bulan, anaknya diberkati, dijadikan orang-orang yang gagah perkasa, sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Beda ya. Akhirnya apa? Ketika tabut Allah ini dipindahkan, Obed-Edom ikuti terus kemana tabut Allah itu ada. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadi penjaga pintu gerbang bait Allah. Dia memutuskan untuk menjadi pelayan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah kisah yang menarik. Ya, sehingga apa? Kalau kita bisa terjemahkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Bapak Ibu Saudara terkasih, karena kekristenan itu tidak berbicara tentang berapa lama kita iring Tuhan, tapi seberapa sungguh-sungguh kita iring Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam kehidupan kita ini, ketika kita berbicara bait Allah, kita berbicara bukan tentang bangunan yang megah, yang bisa kita lihat secara fisik. Tetapi bait Allah itu berbicara tentang hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang ada di dalam hidup kita? Hadirat Tuhan kah? Apa yang ada di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara terkasih? Ya, kita mau sama-sama belajar.
Supaya meskipun mungkin usia pengiringan kita masih muda, jangan berkecil hati, jangan insecure, Bapak Ibu Saudara terkasih. Gua masih cuman baru beberapa bulan, baru beberapa tahun, nggak senior dia, si A, si B, si C. Itu bukan tentang beberapa lamanya, tapi seberapa sungguhnya kita mengiring Tuhan. Khususnya Bapak Ibu Saudara terkasih di hari-hari yang sulit kali ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita percaya hanya tangan Tuhan yang sanggup memberkati kita. Hanya tangan Tuhan yang sanggup mengangkat kita. Nggak ada lagi yang bisa kita andalkan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, undang Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita secara pribadi. Meskipun usia pengiringan kita baru, seperti firman Tuhan juga katakan, hanya 3 bulan ya di dalam rumah Obed-Edom. Tapi dampaknya itu nggak cuma temporer, tapi dampaknya saya rasa itu permanen di dalam kehidupan Obed-Edom. Berkat Tuhan begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ingat ketika kita berbicara tentang berkat Tuhan, seperti juga di sini katakan ya, di ayat yang ke-6, sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, ini juga berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Nggak berbicara tentang uang, nggak berbicara juga tentang jabatan mungkin, nggak berbicara tentang apapun juga. Tapi di sini firman Tuhan ingatkan bahwa berkat Tuhan juga menjadikan keturunan kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang kunci, orang-orang yang sanggup mengadakan satu perubahan, orang-orang yang sanggup memberikan satu pengharapan, orang-orang yang tampil dengan wah luar biasa di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh sebab itu, mari saat pagi hari ini kita mau sama-sama mengerti dan mempelajari tentang apa yang sudah kita renungkan barusan, ya bagaimana Obed-Edom sungguh sangat menghormati hadirat Tuhan ya di dalam rumahnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini pun ya kita mau sama-sama menjaga hidup kita untuk terus tetap berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita harus penuh hormat kepada Tuhan. Makanya saya agak kurang sependapat juga begitu ya ketika orang berkata, saya setuju dengan kalimat yang berkata demikian. Ada yang mengatakan bahwa hari ini orang sudah mulai mungkin bilang berkata cari Tuhan itu jauh lebih gampang daripada cari uang. Salah Bapak Ibu Saudara terkasih, salah besar. Ya nggak bisa kita bilang seperti itu. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih, akhirnya dengan apa yang terjadi itu tabut Allah dipindahkan dari rumah Obed-Edom menuju ke Yerusalem. Setiap 6 langkah itu orang harus potong lembu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya artinya sebenarnya dibilang gampang pun ya pasti enggak. Cari Tuhan, iring Tuhan, oh itu pikul salib Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya nggak cuma berbicara tentang mujizat, tentang berkat dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita iring Tuhan, benar-benar kita harus menguduskan diri kita, menaruh hormat kepada Tuhan. Percayalah. Tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun makanya kita lihat ya di Mazmur pasal yang ke-23 ini, ada ayat hafalan sekali buat kita. Tetapi biarlah kembali mengingat ulang kita ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Meskipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, firman Tuhan katakan, tidak takut bahaya. Karena apa? Ada Tuhan yang selalu berserta bersama dengan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan saat pagi hari ini yang kembali mengingatkan kita, ya mari kita mau selalu tetap menaruh hormat kepada Tuhan. Bahkan di tengah situasi sulit ini justru kita semakin percaya bahwa iya betul, nggak ada lagi yang bisa kita andalkan dan kita harapkan di dalam dunia ini selain Tuhan Allah yang kita sembah di dalam hidup ini.
Karena Bapak Ibu Saudara terkasih, rupanya memang virus corona ini bukan virus baru ya. Ini adalah virus yang sudah cukup lama juga ya, dan sampai hari ini belum ketemu juga obatnya, belum ketemu juga sesuatu yang memang benar-benar bisa ampuh menangkal virus ini. Tetapi puji Tuhan, bersyukur kepada Allah seperti firman Tuhan katakan, bahkan ya setiap ilmu pengetahuan juga sudah membuktikan bahwa rupanya virus ini bisa ditangkal dengan hati yang gembira adalah obat ya. Disuruh selalu bersukacita, disuruh selalu untuk nggak pakai beban pikiran dan lain sebagainya, bersemangat, terus tetap memiliki damai sejahtera. Itu bisa kita dapatkan di mana kalau bukan hanya di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang selalu memberikan dan melimpahkan kita ketenangan, kenyamanan, keamanan di dalam dunia ini. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap andalkan Tuhan saat pagi hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan setia. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, bahkan apapun yang kita gumuli, percayalah engkau tidak akan sendiri. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Immanuel. Mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau siapkan hati kita untuk kita juga menerima berkat perjamuan kudus saat pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, mari kita mau siapkan juga. Mari kita mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus menaruh hormat kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu menempatkan Engkau sebagai yang pertama di dalam hidup kami. Kami mau terus tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami mau terus tetap percaya hanya kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ketika Tuhan Kau hadir di dalam hidup kami ini Tuhan tidak akan sama sebagaimana Tuhan Kau memberkati Obed-Edom. Tuhan, kami percaya ketika Tuhan Kau Allah hadir di dalam hidup kami, Engkau pasti akan memberkati, mengambil alih sepenuhnya segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Bapa berikan kekuatan senantiasa, berikan sukacita di dalam kehidupan mereka. Berikan Tuhan anugerah perlindungan penyertaan Tuhan, bahkan kesehatan yang sempurna di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih meteraikan Tuhan benih firman-Mu yang sudah ditaburkan saat pagi hari ini. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan, itu akan tertanam di dalam hidup ini. Berakar kuat, bertumbuh sehat, dan juga berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Sebenarnya terima kasih. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebentar kita akan mendengarkan, mungkin ada beberapa warta yang akan disampaikan. Nanti minta tolong untuk tim multimedia mungkin menampilkan, ada tayangan kah yang akan disampaikan untuk informasi kita. Oh, untuk yang berulang tahun ya. Iya, untuk yang berulang tahun ada Ibu Martini, kemudian ada Bapak Setiadi, ada Ibu Liana, ada Saudara Christian Ade Putra, ada Saudara Michael Sofyan, kemudian ada Saudara Joshua, ada juga Saudara Joshua Tan, kemudian ada Bapak Pendeta Herian Suryanto. Nah, baik, puji Tuhan. Nanti sebentar kita mau berdoa ya. Ada lagi? Ya, kita mau berdoa untuk
kekasih-kekasih kita yang berulang tahun di minggu ini. Nanti sebentar Ibu Yuri berdoa buat kekasih-kekasih kita yang berulang tahun di minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami boleh terus Tuhan rindu untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan mengandalkan pikiran kami sendiri, perasaan kami sendiri Tuhan, tapi kami rindu Tuhan untuk kami boleh selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih setia dan penyertaan-Mu untuk kami Tuhan. Dan bersyukur bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudara kami Tuhan, yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun lagi di minggu ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu mengasihi saudara-saudara kami Tuhan. Biar Tuhan terus memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang selalu menopang Tuhan setiap kehidupan saudara-saudari kami ya Bapa. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang menyertai setiap apapun Tuhan yang mereka kerjakan, mereka lakukan Tuhan. Biar mereka juga boleh diberkati ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjaga, Tuhan Yesus yang menopang, memberikan perlindungan dan kasih setia Tuhan menyertai setiap langkah hidup mereka ya Bapa. Kesehatan yang sempurna juga menjadi bagian hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Ibu Martini, menyerahkan Bapak Setiadi, Ibu Liana, Christian Ade Putra, Michael Sofian, Joshua Tan, dan Bapak Herian Suryanto ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun ke dalam tangan Tuhan. Biar damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan melimpah atas hidup mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mungkin ada pengumuman tambahan. Bapak Sajuli mungkin ada pengumuman tambahan. Ya, Bapak Ibu, sesuai edaran yang berlaku saat ini, bahwa kita sedang ada dalam situasi PPKM ketat. Jadi sudah pasti memang sesuai edaran bahwa sampai dengan tanggal 20 seluruh kegiatan ibadah kita wajib online. Seluruh kegiatan keagamaan itu wajib online. Nah, sudah pasti berarti ibadah kita tanggal 18 dan 25 akan dilaksanakan secara online. Nah, setelah 11 kemudian 18 itu udah pasti online. Nah, 25 nanti kita lihat situasi yang terjadi. Apakah sudah mulai dilonggarkan atau tidak. Kalau masih dalam situasi PPKM ini, berarti kita ibadahnya masih tetap online. Tetapi kalau sudah dibuka kembali, berarti kita bisa beribadah secara langsung di gereja. Ya, itu sementara dua pengumuman itu. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu yang ingin mengembalikan perpuluhan nanti akan di-share di grup nomor-nomor untuk perpuluhan, untuk persembahan, maupun persembahan khusus yang mungkin Bapak Ibu biasa bawa ke rumah Tuhan setiap awal bulan. Itu saja sementara tambahan saya. Mungkin Bapak Gembala mau tambahin berita dukanya? Ya, baik. Boleh minta tolong ditampilkan, Jo, untuk flyer yang kemarin. Iya, Bapak Ibu Saudara terkasih, berita duka cita hari Kamis yang lalu telah kembali ke rumah Bapak di surga, Bapak Marjuki, orang yang pasti sama-sama kita kenal, ya. Hari Kamis lalu tanggal 1 Juli 2021 dan sudah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 di TPU Pancasila Selapajang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih buat doa dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara terkasih untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, terus kita berdoa supaya keluarga Bapak Marjuki diberikan kekuatan, diberikan sukacita,
dan juga pastinya diberikan ketabahan ya untuk menghadapi segala sesuatunya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, itu pengumuman yang pertama. Selanjutnya pengumuman yang kedua adalah hari Rabu yang lalu kita juga sudah mengadakan bakti sosial ya untuk di lingkungan gereja sebanyak sebanyak 55 paket sembako ya, kurang lebih itu ada sekitar 6 item ya, ada 6 barang di dalamnya ya. Puji Tuhan, dari keperluan dana yang kita butuhkan ya, ini adalah tampilan gambar Saudara Ade selaku koordinator bakti sosial kita kali ini bersama dengan Pak Lurah Grendeng ya, karena memang cukup banyak jumlah yang terpapar di lingkungan Grendeng ya. Jadi ini adalah ketika didistribusikan ya ke keluarga-keluarga yang terpapar dan mereka isolasi mandiri ya. Puji Tuhan, biar apa yang kita lakukan ini pastinya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan ya. Puji Tuhan, bersyukur kalau kita masih diinformasikan dan juga masih dilibatkan untuk lingkungan di mana gereja kita berdomisili ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Adapun dana yang kita perlukan saat yang lalu itu adalah sekitar 8,2 juta ya. 55 paket sembako dengan 6 item. Jadi 8,2 itu kemarin kalau saya nggak salah sampai di akhir pengumpulan dana kita itu terkumpul sebesar 9,1 juta. 9,1 juta dan kemudian plus ya tambahan di luar 9,1 itu ada vitamin ya, ada vitamin untuk tambahan paketnya. Jadi puji Tuhan, di dalam sembako itu ada vitaminnya juga ya sebagai tambahan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu, buat perhatian Bapak Ibu Saudara untuk kegiatan kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan satu hal lagi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara terkasih, karena memang ini adalah pandemi seluruh dunia ya, jadi tentang virus ini, ingatlah bahwa virus ini bukan satu aib ya ketika kita mungkin terpapar. Ini bukan aib karena kita nggak tahu kita kena dari mana, kita kena dari siapa, kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti ketika kita mungkin merasakan kita kurang fit, kita kurang sehat, dan juga mungkin kita merasakan atau mungkin hasil dari apapun juga kita kedapatan positif, ya sesegera mungkin informasikan ya kepada pihak-pihak yang memang perlu untuk kita informasikan supaya kita semakin meminimalisir ya untuk tingkat penyebaran, sehingga ketika mungkin kita informasikan orang yang mungkin berkontak erat dengan kita ya yang terpapar ya mereka bisa menjaga diri, tetap prokes, bahkan mungkin juga bisa isolasi mungkin ya. Jadi sesegera mungkin kita bisa berikan informasi kepada orang-orang yang memang perlu kita informasikan ya. Bahkan mungkin ke sesama kita pun tidak masalah supaya kita terus tetap dukung di dalam doa. Karena memang kalau kita lihat dan perhatikan hari ini banyak sekali ya sudah mulai semakin mendekat Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya sudah semakin mulai mendekat, bahkan mungkin orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, ada mereka juga mungkin yang terpapar, bahkan mungkin ada mereka yang harus meninggal karena tidak tahan dengan wabah dari virus ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, terus kita berdoa ya, terus kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ingat firman Tuhan katakan, berharga kematian orang yang mati di dalam Tuhan. Bukan dengan cara apanya, tetapi ketika ia mati di dalam Tuhan, itu yang berharga. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi bukan dengan cara A, wah itu kematiannya lebih berharga. Oh dengan kematian B, itu lebih terhormat. Bukan dengan cara seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi kita lihat apakah di akhir hidupnya, ia tetap memelihara iman, pengharapan percayanya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi jangan takut. Ya, kita lewati semuanya ini bersama-sama. Andaikan kita harus mengalami yang berat sekalipun, jangan takut.
ya kita terus tetap bergandengan tangan di dalam doa. Ya meskipun ya kita nggak bisa gandengan tangan hari ini ya, karena memang nggak boleh katanya harus jaga jarak, nggak boleh gandengan tangan. Tapi secara kita gandengan tangan ya, secara hati kita, roh kita bergandengan tangan dalam doa kita, saling menguatkan. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin ya kita nggak bisa ketemu secara langsung, ya nggak bisa kita berjumpa. Bahkan mungkin saya juga jujur aja agak takut ya datang ke rumah saudara. Ya takut kalau kayaknya tuh kalau nggak masuk kayaknya sombong gitu ya. Oh kayaknya kalau nggak hadir dulu sebentar kayaknya nggak enak gitu ya. Jadi mohon maaf ya kita hari ini saling membatasi diri. Takutnya saya yang carrier begitu ya. Saya sih nggak takut gitu untuk terpapar dan lain sebagainya. Ya saya masih nggak masalah lah dengan itu semua. Tapi yang pasti sayanya yang khawatir saya jadi pembawa begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ayo ya untuk saat hari ini kita mau sama-sama saling menjaga, kita mau disiplin, kita mau tetap taat dengan instruksi pemerintah. Ini PPKM-nya darurat katanya ya. Jadi kita ikuti instruksi apa yang pemerintah tetapkan bagi kita semua kali ini, karena percayalah itu pasti akan mendatangkan kebaikan juga bagi kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga, kita lihat ya di minggu keempat nanti, karena PPKM darurat ini sampai tanggal 20 Juli, jadi kita lihat nanti kira-kira di akhir bulan ini apakah situasinya sudah memungkinkan untuk kita ibadah onsite, apakah semua sudah melandai, apakah semuanya sudah bisa terkendali. Jikalau memang belum, ya tentu saja kita akan terus online Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Puji nama Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumumannya lagi, yang lainnya lagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Terus tetap dukung tentunya pekerjaan Tuhan, terus dukung di dalam doa. Oh ya, sekali lagi terima kasih juga buat apa yang sudah Bapak Ibu Saudara sampaikan untuk rumah Tuhan, baik itu persembahan, perpuluhan, dan lain sebagainya yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan untuk rumah Tuhan. Bahkan beberapa makanan yang sudah diberikan juga bagi kami, ada juga oleh-oleh dan lain sebagainya. Terima kasih ya, puji Tuhan. Kami keluarga Pastori sungguh sangat merasa diperhatikan dan dikasihi oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Saya rasa tidak ada pengumumannya yang lainnya lagi. Ya puji nama Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita. Ada lagi mungkin Ko Andi, Ko Andreas, Jojo? Nggak ada lagi. Nggak ada. Kalau nggak dari ada ya? Nggak ada. Ko Andreas nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin ada yang mau bersaksi ya? Ya 2 menit lah ya, 2 menit ya. 2 menit boleh lah. Ada yang mau bersaksi saudara-saudara? Ya udah lama nih kita nggak bersaksi nih. Udah di gereja kan nggak bisa. Ya siapa tahu di sini ada yang mau bersaksi. 2 menit ya, jikalau ada Bapak Ibu yang mau bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, bolehlah. Tapi 2 menit aja ya. 2 menit aja dan 1 orang aja kesempatannya. Ada Bapak Ibu? Nggak perlu saya absen lah ya. Ini ada 34 orang, banyak. Ini nanti saya absen satu-satu ya, repot juga nih. Ada Bapak Ibu? Saya itu sampai ada? Tadi udah mulai dengar-dengar suaranya nih. Kalau nggak salah di sini ada tadi saya lihat Victor dan keluarga ya. Tante Lian, Victor ya. Semangat ya, kami mengucapkan turut berbelasungkawa tentunya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tidak ada mic-nya. Oh iya, nggak apa-apa ya Victor ya. Tuhan Yesus memberkati ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan sukacita tentunya ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Jika tidak ada lagi, mari kita mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaannya di dalam ibadah raya kita dari awal, pertengahan, bahkan sampai pada akhirnya. Oke, salam sejahtera untuk semua. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Apa tuh tadi ya? Ya, memberikan kekuatan untuk kita semua dan memberikan sukacita dari hari ke hari. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Ini chat dari Victor.
Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Baik, mari kita mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan buat penyertanya dari awal bahkan sampai pada akhir ini. Nanti sebentar untuk akhir dari ibadah kita saat hari ini, sebentar Bapak Japet berdoa ya untuk akhir dari ibadah kita saat pagi hari ini. Udah belum masuk suaranya tapi Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, mari pada akhirnya arahkan hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan hari ini dan kau lakukan dengan setia. Jemaat terkasih, biarlah kiranya damai sejahtera, anugerah dan penyertaan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Allah Anak serta penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya silakan Bapak Ibu Saudara terkasih, bisa dibuka kameranya, bisa saling bertegur.